Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk tugas ujian akhir semester auditing kelas AK 4B. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aufa Syadza Lutfia Masuri dan rekan saya. Saya Cahya Kamila. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai soal UAS yang bagian 2, yaitu soal kasus. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah. Oke, baik. Untuk soal kasus bagian 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian 2, kasus. Anda ditugaskan oleh KAP Erasmus Hansel dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dagang PT Anugrah Indah untuk periode 31 Desember tahun 2017. Beberapa saldo akun per buku dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut. Saldo akun kas kecil sejumlah 3 juta rupiah. Masuk ke soal kasus 1, kas kecil. PT Anugrah Indah dalam mengelola kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau invest fund. Nilai dana kas kecil ditetapkan 3 juta rupiah. Pemegang dana kas kecil atau kasir adalah saudari Helena. Pengisian kas kecil di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember tahun 2017. Anda melakukan perhitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari tahun 2018 bersama dengan kasir. Di dalam kotak berangkas kas kecil, Anda dan kasir mendapati yang pertama, uang tunai kertas dengan rincian 6 lembar uang 100 ribuan. Lalu kita akan menginput angka 6 pada kuantitas di satuan uang 100 ribu. Jadi, untuk menghasilkan jumlahnya yaitu 100 ribu dikali 6, sama dengan 600 ribu. Selanjutnya, 18 lembar uang 50 ribuan. Maka kita akan menginput angka 18 pada kuantitas dengan satuan uang 50 ribu. Lalu 50 ribu dikali dengan 18 akan menghasilkan jumlah sebesar 900 ribu. Selanjutnya menemukan 8 lembar uang 20 ribuan, maka kita akan menginput angka 8 pada kuantitas di satuan uang 20 ribu. Jadi 20 ribu dikali dengan 8 sama dengan 160 ribu. Selanjutnya ada 7 lembar uang 10 ribuan, maka kita akan menginput angka 7 pada kuantitas dengan satuan uang 10 ribu, maka 10 ribu dikali dengan 7 sama dengan 70 ribu. Selanjutnya, 3 lembar uang 5 ribuan, maka kita akan menginput angka 3 pada kuantitas dengan satuan uang 5 ribu. Jadi, 5 ribu dikali 3 menghasilkan jumlah 15 ribu. Selanjutnya, 29 lembar uang 2 ribuan, maka kita akan menginput angka 29 pada kuantitas dengan satuan uang 2 ribu, maka 2 ribu dikali 29 sama dengan 58 ribu. Lalu, total uang kertas yaitu 600 ribu ditambah 900 ribu ditambah 160 ribu ditambah 70 ribu ditambah 15 ribu ditambah 58 ribu menghasilkan 1.803.000. Untuk selanjutnya, uang tunai logam dengan rincian 31 keping uang seribuan. Maka kita akan menginput angka 31 pada kuantitas dengan satuan uang 1000, yaitu 1000 dikali dengan 31. Maka jumlahnya 31.000. Lalu 24 keping uang 500-an. Jadi angka 24 tersebut akan kita input di kuantitas dengan satuan uang 500. Maka 500 dikali 24 sama dengan 12.000. Selanjutnya ada 4 keping uang 100-an. Jadi kita akan menginput angka 4 di kuantitas dengan satuan uang 100. Jadi 100 dikali 4 menghasilkan 400. Maka total untuk uang logam tersebut ada 43.400.
uang kertas dan uang logam tersebut. Jadi setelah ditotal 1.803.000 ditambah dengan 43.400 maka menghasilkan 1.846.400. Nah, angka tersebut merupakan jumlah uang tunai yang kita miliki. Oke, selanjutnya pada poin 3 yaitu kita akan mulai membahas mengenai pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan terkait dengan kas kecil. Pada poin 3, nota pengeluaran tanggal 30 Desember 2017 dari toko ABC atas pembelian kertas dan alat tulis atau perlengkapan kantor dengan total 545.000, maka kita bisa mencatatnya pada kolom akun, yaitu perlengkapan kantor yang dibayarkan kepada toko ABC sebesar 540.000, 545.000 yang dicatat pada tanggal 30 Desember 2017. Lalu pada poin 4, yaitu tiket tol untuk perjalanan dinas manajer pada tanggal 29 Desember 2017 dengan total 52.000, maka kita bisa mencatatnya pada kolom akun, yaitu beban perjalanan dinas yang dibayarkan kepada PT Jasa Marga pada tanggal 29 Desember 2017 dengan jumlah 52.000. Kemudian untuk poin 5, yaitu nota pengeluaran tanggal 5 Januari 2018 dari toko ABC atas pembelian pita printer atau perlengkapan kantor dengan total 226.000, maka dapat kita catat pada akun perlengkapan kantor yang dibayarkan kepada toko ABC pada tanggal 5 Januari 2018 dengan jumlah 226.000. Lalu pada poin 6, nota pengeluaran tanggal 9 Januari 2018 dari CV Jaya Teknika untuk memperbaiki AC yang rusak dengan total 330.600, maka dapat kita catat yaitu pada kolom akun dengan beban pemeliharaan peralatan kantor yang dibayarkan kepada CV Jaya Teknika pada tanggal 9 Januari 2018 dengan jumlah 330.600. Maka dapat kita jumlahkan atas pengeluaran-pengeluaran tadi yaitu sebesar 1.153.600. Kemudian dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2018. Pada poin 7 bisa kita lihat bahwa cek dari PT Usaha Terus senilai 5 juta rupiah dengan tanggal 10 Januari 2018 untuk membayar invoice nomor 0245. Atas cek tersebut, bagian finance atau Bapak Saputra telah menjelaskan bahwa cek tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Cek tersebut demi keamanan sementara dititipkan kepada kasir kas kecil karena meja Ibu Helena sedang diperbaiki. Maka tidak ada dana lain yang dibawa tanggung jawab saya terhadap PT Anugerah Indah maupun pihak lainnya kecuali dana yang dihitung pada waktu yang sama, yaitu cek yang belum disetor sejumlah 5 juta rupiah. Maka bisa kita ketahui saldo per auditnya itu sebesar 1.846.400 yang berasal dari jumlah dari uang tunai, yaitu yang tadi kan ada uang kertas dan juga uang logam, sejumlahnya itu 1.846.400 merupakan saldo per audit. Kemudian selisihnya itu didapati dari penetapan kas kecil kan sebesar 3 juta rupiah dikurangi dengan saldo per audit kita atau dana yang kita pegang, yaitu sebesar selisihnya 1.153.600. Hal ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari penjurnalan akun-akun pengeluaran karena belum dijurnal oleh perusahaan. Dan untuk penjurnalan sendiri seperti ini. Oke, pada kode JP1 bisa kita ketahui penjurnalannya itu ya itu beban perjalanan dinas pada kas kecil sebesar 52.000 yaitu dibayarkan kepada PT Jasa Marga. Kemudian ada JP2 kodenya. Untuk penjurnalannya itu ada perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar 545.000 yang dibayarkan oleh toko ABC. Selanjutnya kode JP3 yaitu jurnalnya perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar 226.000 yang dibayarkan pada toko ABC. Selanjutnya JP4 yaitu jurnalnya beban pemeliharaan peralatan kantor pada kas kecil sebesar 330.600 rupiah pada CV Jaya Teknika.
Baik, maka dari itu auditor menyarankan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penjurnalan ini. Namun, jika auditi tidak mau melaksanakan saran dari auditor, maka ada dua kemungkinan auditi mendapatkan opini, yaitu pertama, jika hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu termasuk ke dalam material dan tidak pervasif, maka opini yang bisa didapatkan yaitu wajar dengan pengecualian. Kemudian jika nominal yang sudah disebutkan tadi bernilai material dan juga pervasif, maka opini yang didapatkan itu adalah tidak wajar. Namun, jika selisih dari nilai saldo audit tadi tidak termasuk kepada material, maka masih bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan catatan perusahaan mau mengikuti saran yang diberikan oleh auditor, yaitu dengan mencatat atau menjurnalkan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan berikutnya. Asersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas? Jadi kasus di atas sedang diuji yaitu yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian, yaitu saldo kas benar adanya sudah terjadi dan tercatat benar-benar ada pada tanggal tersebut. Yang kedua, yaitu asersi kelengkapan, yaitu saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi. Transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya, disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Prosedur audit yang sedang kita laksanakan ini adalah prosedur audit atas akun kas kecil dengan menggunakan pengujian detail saldo, yaitu dengan menghitung jumlah kas yang ada di tangan dan menentukan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk di dalam saldo kas. Sekian hasil dari jawaban kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.